Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semangat. Siap, masih luar biasa. Masih anak sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, pagi hari ini, ya kita berdoa dulu terlebih dahulu. Mari kita berdoa dalam hati. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Setelah anak-anak, hari ini kita akan belajar ke materi yang baru. Tapi sebelumnya kita akan mengulas tentang materi yang minggu lalu, yaitu Toha. Ada yang tahu Toha itu apa? Bersuci. Tentu di situ dibahas tentang hadas atau najis besar dan najis kecil. Artinya sebelum kita melakukan sholat baik jamaah maupun farid, kita harus bersuci dari dua hadas, hadas kecil maupun besar. Itu mungkin ya. Sebelum masuk ke materi sholat jamaah, kita sedikit mengulas tentang materi minggu lalu, yaitu tentang hadas kecil maupun besar atau bersuci dari dua hadas. Ya. Contoh kemarin kita ambil contoh dari hadas kecil, yaitu kita buang air kecil, buang kentut dan sebagainya. Hadas besar itu contohnya kita bersentuhan dengan yang memang itu dilarang oleh agama, sehingga kita harus mengambil atau melakukan bersuci dengan yang cara yang ditentukan oleh agama. Baiklah anak-anak, masih semangat? Iya, masih luar biasa. Bapak sangat suka itu. Kita hari ini akan membahas tentang sholat berjamaah. Paham ya? Pernah sholat? Sholat jamaah itu atau sholat itu adalah rukun yang kedua. Jangan lupa yang kedua. Hukumnya wajib. Oke. Untuk itu kita akan membahas tentang materi sholat berjamaah. Bagaimana nanti tata cara kita berjamaah, bagaimana kita juga nanti ada masbuk dan sebagainya, supaya kita nanti bisa menuju pahala yang 27 derajat. Karena kita lihat di layar tujuan pembelajaran diantaranya hari ini tentang sholat jamaah, yaitu yang pertama, siswa mampu menganalisis landasan hukum sholat berjamaah, mampu ya. Yang kedua, siswa mampu menganalisis ketentuan sholat berjamaah. Yang ketiga, siswa mampu menganalisis hikmah sholat berjamaah. Insya Allah hikmahnya ada. Tadi tujuan pembelajaran ialah satu, ayo. Siswa mampu menganalisis landasan hukum sholat berjamaah. Dua. Siswa mampu menganalisis ketentuan sholat berjamaah. Tiga. Siswa mampu menganalisis hikmah sholat berjamaah. Baiklah, materi berikutnya yaitu pengertian sholat berjamaah. Sholat berjamaah ialah sholat yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, dengan salah satu di antaranya sebagai imam dan yang lain sebagai makmum. Ada imam, ada makmum. Lebih dari dua itu disebut namanya sholat berjamaah. Paham tuh? Baiklah anak-anak, masih semangat masih? Keutamaan sholat berjamaah, ya, yaitu sholat berjamaah memiliki keutamaan yang sangat besar, ya, yaitu 27 derajat lebih utama daripada sholat sendiri. Mau pilih mana? Jamaah sendiri? Itu nanti perhatikan nanti apa yang kita bahas tentang sholat berjamaah. Syarat-syarat di sini. Syarat pertama, syarat menjadi imam. Pertama, bacaannya fasih. Itu syarat imam. Harus sholat fasih. Yang kedua, laki-laki. Jika makmumnya laki-laki, berdiri di depan makmum, tidak dalam keadaan menjadi makmum. Itu masih banyak yang lain. Minimal itu diantaranya itu menjadi syarat menjadi imam. Yang berikutnya, syarat menjadi makmum. Menjadi makmum, seorang harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, berniat mengikuti imam, mengikuti gerakan imam, berdiri di belakang imam, kemudian tidak mendahului gerakan imam. Itu. Itulah anak-anak, sebelum ke materi berikutnya, tata cara bersolat berjamaah. Semangat masih?
Masih semangat? Masih? Masih. Oke. Berikut adalah tata cara sholat berjamaah. Ada gambar di sebelah kanan dan saya terangkan. Makmum mengikuti gerakan imam. Jadi apa yang dilakukan oleh imam berarti makmum mengikuti. Makmum membaca doa dan zikir yang sama dengan imam. Makmum tidak mendahului gerakan imam. Ada posisi imam bagaimana, makmum bagaimana. Itu sangat jelas. Ada tanda benar, ada tanda salah. Itu yang perlu kita pahami. Oke, anak-anak bisa dipahami bisa? Baik tuh. Adapun hikmah sholat berjamaah, yaitu sholat berjamaah memiliki beberapa hikmah. Yang pertama, meningkatkan rasa ukhuwah persaudaraan. Ya, kita saudaranya bersaudara lebih kental. Yang kedua, meningkatkan kedisiplinan, disiplin. Ya. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran akan pentingnya sholat. Karena itu kewajiban terhadap sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Baiklah anak-anak, materi kita sudah tersampaikan. Kita menuju ke evaluasi. Yang pertama, uktub, yang tulislah. Yang pertama, sebutkan pengertian sholat berjamaah. Tadi sesuai apa yang Bapak terangkan tadi yang pertama. Yang kedua, sebutkan syarat-syarat menjadi imam dan dalam sholat berjamaah. Yang ketiga, sebutkan syarat-syarat menjadi makmum dalam sholat berjamaah. Nah, itu mungkin sebagai dasar untuk kita memahami, kalian semua memahami bagaimana kita bisa berperan sebagai imam atau makmum dalam sholat berjamaah. Baiklah, yang pertama tadi sebutkan pengertian sholat berjamaah. Siapa yang tahu? Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama dua orang atau lebih disebut sholat berjamaah. Baiklah, anak-anak, materi hari ini cukup. Kita cukupkan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini tentang sholat berjamaah kita bisa mengambil hikmah, bisa memahami, kita bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Betul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.